Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Andriani, dosen mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesuksesan dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video kali ini adalah pertemuan kita yang kedua, adalah materi tentang anggaran negara. Apa itu anggaran negara? Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang atau perencanaan keuangan, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Anggaran umumnya dibuat dalam jangka pendek, jangka waktu menengah, jangka panjang. Literatur anggaran publik adalah anggaran negara dan anggaran daerah. Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut. Anggaran negara menurut John F. Doerr sebagai berikut. Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diperincikan sebagai berikut. 1. Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang. 2. Menjelaskan mengenai kebijaksanaan pemerintah untuk suatu periode di masa depan. 3. Melalui anggaran negara dapat diketahui tercapainya tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan anggaran negara dilaksanakan dengan 4 kaidah penting, yaitu 1. Ajas kesatuan. 2. Ajas universalitas. 3. Ajas tahunan. 4. Ajas spesialisasi. Penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan sebagai keuangan negara berdasarkan pendekatan sisi objek, subjek, dan proses serta tujuan. Mengingat luasnya cakupan keuangan negara, maka pengelolaan keuangan negara dikelompokkan menjadi 4 subbidang, yaitu yang pertama adalah pengelolaan fiskal, 2. Pengelolaan moneter, 3. Pengelolaan kekayaan negara, dan 4. Kekayaan negara yang dipisahkan. Kita masuk ke sistem anggaran negara. Sistem anggaran negara pasti mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah aspek perencanaan, kedua
aspek pengelolaan dan pelaksanaan. 3. Aspek pertanggungjawaban serta proses perkembangan sistem anggaran negara dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu 1. Sistem anggaran tradisional. 2. Sistem anggaran berbasis kinerja. 3. Sistem anggaran program. Sistem anggaran tradisional meliputi 1. Penyusunan anggaran. 2. Pengesahan oleh lembaga negara yang berwenang. 3. Pembelanjaan. 4. Membuat laporan. 5. Pertanggungjawaban kas. Anggaran tradisional bersifat eksperimentalisme, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya. Anggaran tradisional mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah relatif mudah menelusurinya dan mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kedua, prosedur dan bentuk penganggaran yang sederhana. Ketiga, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program yang baru. Kelemahannya adalah lebih berorientasi pada input daripada output. 2. Sekat-sekat antar anggaran sektor yang kaku menimbulkan konflik. 3. Anggaran tradisional bersifat tahunan. 4. Sentralisasi penyiapan anggaran dan informasi yang tidak memadai menyebabkan melemahnya perencanaan anggaran. Kelima, persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai. Yang kedua adalah anggaran kinerja. Anggaran kinerja juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari anggaran kinerja yaitu A. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. B. Merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual. C. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan. D. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit kerja. E. Menghindari pemborosan anggaran. Kelemahan anggaran kinerja yaitu A. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasi. B. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. C. Tidak jelas mengenai siapa pengambilan keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan tersebut. Penerapan anggaran kinerja di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu 1. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 2. PP nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. 3. Permendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan. Dan keempat, PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem kinerja terbatas. A. Terbatasnya tenaga ahli. B. Kegiatan dan jasa pemerintahan. C. Klasifikasi rekening pemerintah. Pada umumnya dibuat berdasarkan klasifikasi anggaran yang berdasarkan klasifikasi akuntansi biaya. Tahap-tahap sistem anggaran program adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Penyusunan program. 3. Penyusunan anggaran. 4. Pengendalian yang meliputi pengawasan dan penilaian. Kita masuk ke fungsi-fungsi anggaran. Fungsi anggaran negara atau anggaran sektor publik adalah sebagai berikut. 1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. B. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. C. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. D. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, fungsi anggaran negara tadi adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. 3. Anggaran sebagai alat motivasi. 4. Anggaran sebagai alat pengendalian. 5. Anggaran sebagai alat pembelajaran. 6. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. 7. Anggaran sebagai alat politik. 8. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kita masuk ke struktur anggaran. Struktur anggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Anggaran terpilah. Kriteria dalam melakukan pemilahan: A. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan. B. Jumlah uang yang digunakan. C. Kegiatan mendatangkan penerimaan negara. Contoh, proyek-proyek yang dibangun dengan pinjaman luar negeri. Anggaran terpilah mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan anggaran terpilah: A. Anggaran terpilah memisahkan antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran investasi. B. Alokasi penggunaan pinjaman pemerintah dapat dimonitor dengan mudah. Kita masuk ke kelemahan anggaran terpilah. A. Sering terjadi ketidakcocokan antara para perencana dengan para penyusun anggaran dalam menentukan pengeluaran dalam kategori anggaran rutin dan anggaran pembangunan. B. Pemisahan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran di mana anggaran investasi dianggap sebagai anggaran pembangunan, sedangkan anggaran rutin dianggap bukan sebagai anggaran pembangunan. Yang kedua, anggaran komprehensif, yaitu suatu anggaran tunggal yang mencakup aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Dana dapat dilakukan secara lebih rasional dengan cara mengevaluasi sumber dana dan penggunaannya secara menyeluruh. Kekurangan anggaran komprehensif adalah adanya tambahan anggaran dan perubahan yang biasanya digunakan untuk mendukung pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlihat pada waktu penyusunan, menyebabkan adanya peluang
mengalokasikan dana untuk membiayai perubahan-perubahan kebijaksanaan yang belum mendapat persetujuan dari legislatif. Oke, demikian materi perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang bertanya, ketik di WA atau di kolom di bawah ini. Untuk mahasiswa dan mahasiswi, tugas individunya adalah dibaca dan dipahami tentang Kepmendagri 29 tahun 2002 dan Permendagri nomor 13 tahun 2026. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.